Selamat malam para penjelajah pikiran. Pejamkan mata Anda sejenak. Rasakan napas Anda yang perlahan masuk dan keluar. Sekarang bayangkan realitas di sekitar Anda. Udara yang Anda hirup, keheningan malam, kain selimut yang menyentuh kulit Anda. Semuanya terasa begitu nyata, begitu mulus, begitu utuh. Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa jalinan ruang dan waktu itu sendiri, Permadani Agung tempat semua bintang dan galaksi ditenun, mungkin memiliki jahitan, bukan retakan atau lubang, melainkan garis-garis tipis tempat alam semesta dijahit menjadi satu pada masa-masa awalnya. Malam ini kita tidak akan melawan kantuk. Kita akan menyambutnya dengan sebuah perjalanan, sebuah kuliah pengantar tidur menuju penemuan para fisikawan tentang jahitan pada kain alam semesta. Kita akan mengungkap sebuah rahasia yang tersembunyi bukan di kegelapan antar bintang, tetapi di dalam struktur realitas itu sendiri. Bersiaplah untuk melayang dalam pemahaman yang baru saat kita menjelajahi kosmos yang ternyata tidak sesempurna, namun jauh lebih menakjubkan dari yang pernah kita bayangkan. Untuk memahami betapa revolusionernya gagasan tentang jahitan ini, kita harus kembali sejenak ke awal abad ke-20, ke pikiran seorang jenius bernama Albert Einstein. Sebelum Einstein, ruang dan waktu dianggap sebagai panggung yang kaku dan tidak berubah, sebuah latar belakang absolut di mana peristiwa-peristiwa alam semesta berlangsung. Namun, Einstein dengan teori relativitas umumnya mengubah segalanya. Dia meminta kita untuk membayangkan ruang dan waktu bukan sebagai panggung, melainkan sebagai sebuah kain yang dinamis, sebuah permadani 4 dimensi yang dapat melengkung, meregang, dan berkerut. Dalam visi Einstein, gravitasi bukanlah gaya misterius yang menarik benda-benda, melainkan kelengkungan dari kain ruang waktu itu sendiri. Matahari tidak menarik bumi. Sebaliknya, massa matahari menciptakan sebuah lekukan dalam pada kain itu, dan bumi seperti kelereng yang menggelinding di sekitar cekungan hanya mengikuti kelengkungan tersebut. Gambaran ini begitu elegan, begitu indah. Sebuah alam semesta yang halus, terhubung, dan berkelanjutan. Selama 100 tahun, visi tentang kain ruang waktu yang mulus ini telah menjadi landasan kosmologi modern. Namun, di sudut-sudut terjauh fisika teoretis, di perbatasan antara yang sangat besar dan yang sangat kecil, benih-benih keraguan mulai tumbuh. Para ilmuwan mulai bertanya, apakah kain itu benar-benar sempurna, atau mungkinkah seperti kain tenunan tangan yang paling indah sekalipun, ia menyimpan jejak dari proses pembuatannya. Mari kita mulai perjalanan kita dengan memvisualisasikan kain ruang waktu itu sendiri. Jangan bayangkan sebuah lembaran kain biasa. Bayangkan sebuah lautan yang tak terbatas, tenang dan gelap gulita. Setiap titik di lautan ini adalah sebuah titik dalam ruang, dan setiap momen yang berlalu adalah riak lembut yang merambat di permukaannya. Inilah panggung kosmik kita. Di lautan ini, bintang-bintang dan galaksi bukanlah perahu yang mengapung di atasnya, melainkan pusaran-pusaran air yang berat yang menarik dan membengkokkan air di sekitarnya. Sebuah bintang neutron yang padat adalah pusaran yang kecil namun sangat dalam. Sebuah gugusan galaksi adalah arus yang maha luas dan kuat yang menyeret ribuan galaksi dalam tariannya. Visi Einstein adalah lautan yang sempurna ini di mana airnya bersifat homogen dan kontinu. Anda bisa berenang dari satu titik ke titik lain tanpa pernah menemukan batas, tanpa pernah merasakan perubahan tekstur airnya. Semuanya mengalir menjadi satu kesatuan yang agung dan dapat diprediksi. Keindahan dari model ini adalah kesederhanaannya yang luar biasa. Ia menjelaskan orbit planet-planet dengan presisi yang menakjubkan. Ia memprediksi bagaimana cahaya dari galaksi jauh akan dibelokkan oleh gravitasi benda-benda masif, sebuah fenomena yang kita sebut lensa gravitasi. Ia bahkan meramalkan adanya riak-riak di lautan ruang waktu itu sendiri yang disebut gelombang gravitasi, yang baru berhasil kita deteksi seabad kemudian. Selama beberapa dekade, para fisikawan merasa puas dengan gambaran lautan yang tenang ini. Ia bekerja dengan sangat baik. Namun, seiring kita belajar lebih banyak tentang asal-usul alam semesta, tentang momen-momen pertama yang penuh gejolak setelah dentuman besar, sebuah pertanyaan mulai mengemuka. Bagaimana jika lautan ini tidak selalu setenang ini? Bagaimana jika ia lahir dari proses pembekuan yang dahsyat seperti air yang berubah menjadi es dan seperti es yang membeku? Mungkinkah ia menyimpan retakan-retakan atau ketidaksempurnaan dari proses kelahirannya yang penuh kekacauan? Pertanyaan inilah yang membuka pintu menuju dunia jahitan kosmik. Sebuah gagasan bahwa lautan ruang waktu yang kita arungi mungkin memiliki garis-garis beku, sisa-sisa dari masa lalunya yang membara. Sekarang mari kita tetap berada dalam visi Einstein tentang permadani kosmik yang sempurna, tenunan
yang agung. Bayangkan Anda adalah seorang penenun kosmik dan tugas Anda adalah menciptakan seluruh alam semesta dari satu titik. Anda memulai dengan benang-benang energi murni. Dalam model Einstein yang paling murni, Anda akan menenun benang-benang ini dengan begitu sempurna sehingga tidak ada satu pun simpul, tidak ada satu pun benang yang tersangkut. Hasilnya adalah sebuah kain sutra yang tak berujung, berkilauan dengan cahaya bintang-bintang yang baru lahir. Setiap senti dari kain ini memiliki sifat yang sama. Tarik di satu sisi dan seluruh kain akan merespon dengan cara yang dapat diprediksi. Kelengkungannya halus dan anggun, inilah alam semesta sebagai sebuah karya seni yang ideal. Dalam permadani yang sempurna ini, hukum fisika berlaku sama dimanapun Anda berada. Konstanta alam seperti kecepatan cahaya atau kekuatan gravitasi tidak berubah 1 inci pun saat Anda melakukan perjalanan dari galaksi Bima Sakti ke Andromeda. Waktu mengalir dengan cara yang dapat dipahami, melambat di dekat objek masif dan melaju di ruang hampa yang kosong, tetapi selalu mengikuti aturan yang sama. Visi ini yang dikenal sebagai prinsip kosmologis menyatakan bahwa alam semesta pada skala besar adalah homogen dan isotropis. Homogen berarti ia terlihat sama dimanapun Anda berada, dan isotropis berarti ia terlihat sama ke arah manapun Anda memandang. Ini adalah asumsi yang sangat kuat, tetapi didukung oleh pengamatan kita terhadap distribusi galaksi yang tampak seperti jaring laba-laba kosmik raksasa yang merata. Permadani Einstein yang sempurna adalah fondasi dari semua perhitungan kita tentang ekspansi alam semesta, tentang bagaimana cahaya bergerak melintasi jarak miliaran tahun cahaya, dan tentang bagaimana struktur-struktur besar seperti supergugus galaksi terbentuk. Namun, keindahan yang ideal ini juga menyembunyikan beberapa masalah yang mengganggu. Di pusat lubang hitam dan pada saat dentuman besar itu sendiri, matematika relativitas umum hancur. Ia menghasilkan nilai tak terhingga yang oleh para fisikawan disebut singularitas. Ini adalah titik di mana kain yang sempurna itu seolah-olah robak. Bagi sebagian fisikawan, singularitas ini adalah petunjuk. Petunjuk bahwa gambaran kita tentang kain yang mulus mungkin hanyalah sebuah pendekatan. Sebuah cerita yang indah tetapi tidak lengkap. Bisikan pertama tentang ketidaksempurnaan ini tidak datang dari teleskop raksasa yang menatap kedalaman ruang angkasa, melainkan dari dunia fisika yang berlawanan, dunia kuantum, dunia partikel-partikel subatomik yang sangat kecil. Disinilah aturan mainnya benar-benar berbeda. Jika relativitas umum adalah tentang keagungan yang mulus dan dapat diprediksi, mekanika kuantum adalah tentang kemungkinan, ketidakpastian, dan keacakan yang aneh. Salah satu ide paling aneh dalam mekanika kuantum adalah konsep busa kuantum. Bayangkan Anda memperbesar kain ruang waktu kita jauh-jauh lebih kecil dari ukuran atom ke skala yang disebut panjang Planck. Ini adalah skala terkecil yang mungkin ada artinya dalam fisika. Pada tingkat ini, kain yang tadinya tampak mulus dan tenang mulai bergejolak. Ia mendidih dengan partikel-partikel virtual yang muncul dan menghilang dalam sekejap mata. Ruang dan waktu itu sendiri menjadi tidak pasti, berfluktuasi dengan liar. Ini seperti melihat permukaan danau yang tenang dari kejauhan. Tetapi ketika Anda melihatnya di bawah mikroskop super kuat, Anda melihat miliaran mikroba yang bergerak acak, menciptakan riak-riak kecil yang tak terlihat dari jauh. Busa kuantum ini adalah kerutan-kerutan mikroskopis pertama pada permadani Einstein. Mereka terlalu kecil untuk memengaruhi orbit planet atau perjalanan cahaya dari galaksi yang jauh. Tetapi keberadaan mereka menunjukkan bahwa pada tingkat yang paling fundamental, ruang waktu mungkin tidaklah mulus. Ia memiliki tekstur, ia memiliki struktur. Ide ini menciptakan sebuah masalah besar dalam fisika. Bagaimana mendamaikan gambaran mulus dari relativitas umum dengan gambaran bergejolak dari mekanika kuantum. Ini adalah pencarian cawan suci fisika modern, sebuah teori segalanya yang dapat menjelaskan gravitasi dan dunia kuantum dalam satu kerangka kerja yang sama. Dan dalam pencarian inilah gagasan tentang jahitan kosmik yang jauh lebih besar daripada busa kuantum mulai terbentuk. Para fisikawan mulai berpikir, jika ruang waktu bisa berfluktuasi pada skala terkecil, mungkinkah ada semacam cacat atau ketidaksempurnaan yang membeku dari kondisi ekstrim alam semesta awal dan membentang dalam skala kosmik yang sangat besar? Bisikan-bisikan ini adalah awal dari sebuah revolusi, sebuah pergeseran dari memandang alam semesta sebagai kanvas yang sempurna menjadi sebuah mosaik yang dijahit bersama.
Sekarang mari kita bawa imajinasi kita ke dalam momen-momen pertama setelah dentuman besar. Kurang dari 1 detik setelah penciptaan. Alam semesta adalah sup yang sangat panas dan padat dari partikel-partikel elementer dan energi. Tidak ada bintang, tidak ada galaksi, hanya lautan plasma yang mendidih. Dalam kondisi ekstrem ini, gaya-gaya fundamental alam, gravitasi, elektromagnetisme, gaya nuklir kuat, dan gaya nuklir lemah yang kita kenal sekarang diyakini bersatu menjadi satu kekuatan super tunggal. Bayangkan air dalam berbagai wujud, uap, cair, dan es. Dalam suhu yang sangat tinggi, semuanya adalah uap. Tetapi saat suhu mendingin, ia mengalami transisi fasa. Uap mengembun menjadi air cair. Dan jika terus mendingin, air akan membeku menjadi es. Para fisikawan percaya bahwa alam semesta awal mengalami serangkaian transisi fasa yang serupa. Saat alam semesta yang sangat mudah mengembang dan mendingin dengan cepat, kekuatan super tunggal itu membeku dan pecah menjadi gaya-gaya yang kita lihat hari ini. Proses ini yang disebut pemecahan simetri tidak terjadi secara seragam di seluruh alam semesta pada saat yang bersamaan. Bayangkan sebuah danau yang sangat besar dan tenang mulai membeku di musim dingin. Es tidak terbentuk sebagai satu lempengan tunggal yang sempurna dari ujung ke ujung. Sebaliknya, kristal-kristal es mulai terbentuk secara acak di berbagai lokasi. Satu kristal di sini, satu lagi di sana. Masing-masing kristal es ini memiliki orientasi acak. Saat kristal-kristal ini tumbuh dan bertemu satu sama lain, mereka tidak selalu sejajar dengan sempurna. Di tempat mereka bertemu, terbentuklah batas-batas, garis-garis retakan atau ketidaksempurnaan di dalam es. Sekarang terapkan analogi ini ke alam semesta. Saat alam semesta mendingin, gelembung-gelembung alam semesta dengan set hukum fisika yang sedikit berbeda atau orientasi medan kuantum yang berbeda mulai terbentuk. Saat gelembung-gelembung ini mengembang dengan kecepatan cahaya dan bertabrakan, mereka tidak selalu menyatu dengan mulus. Di perbatasan tempat mereka bertemu, sisa-sisa energi dari transisi fasa yang dahsyat itu bisa terperangkap. Sisa-sisa inilah yang kita sebut cacat topologis atau jahitan kosmik. Mereka adalah fosil dari kelahiran alam semesta yang penuh gejolak. Jadi, apa sebenarnya jahitan kosmik ini? Mari kita kesampingkan sejenak matematika yang rumit dan jelajahi gagasan ini melalui metafora. Ini bukanlah lubang atau robekan di alam semesta. Ruang waktu di dalam dan di sekitar jahitan ini masih terhubung. Sebaliknya, bayangkan jahitan ini sebagai bekas luka yang sangat tipis namun sangat padat energi. Mereka adalah konsentrasi energi murni dari alam semesta awal yang terperangkap dalam bentuk yang stabil. Ada beberapa jenis jahitan yang diprediksi oleh para ahli teori, masing-masing dengan bentuk dan sifatnya sendiri. Yang paling sederhana adalah dinding domain. Bayangkan dua wilayah alam semesta yang membeku dengan cara yang sedikit berbeda, seperti dua kristal es besar yang bertemu. Batas di antara mereka adalah dinding domain, sebuah membran 2 dimensi yang sangat besar, mungkin membentang melintasi miliaran tahun cahaya. Dinding ini akan memiliki tegangan permukaan yang luar biasa dan massa yang sangat besar. Melintasi dinding ini mungkin seperti melewati cermin yang sedikit mendistorsi hukum fisika. Kemudian ada dawai kosmik atau cosmic strings. Ini adalah cacat satu dimensi, seperti retakan yang sangat tipis dan panjang di dalam bongkahan es. Mereka adalah filamen energi yang luar biasa padat, lebih tipis dari proton, tetapi memiliki massa triliunan ton per sentimeter. Dawai ini bisa membentang melintasi seluruh alam semesta yang dapat diamati bergetar seperti senar biola kosmik, melepaskan gelombang gravitasi saat bergerak. Mereka akan membengkokkan ruang waktu di sekitarnya dengan cara yang sangat aneh, menciptakan efek lensa gravitasi yang khas. Akhirnya, ada monopol magnetik cacat 0 dimensi atau titik. Ini adalah partikel hipotetis yang sangat masif, yang hanya memiliki satu kutub magnet, entah utara saja atau selatan saja. Mereka akan menjadi sisa-sisa titik di mana berbagai wilayah alam semesta bertemu dengan cara yang kompleks. Masing-masing dari jahitan ini, jika ada, akan menjadi bukti langsung dari fisika pada energi yang jauh melampaui apa yang bisa kita capai di akselerator partikel manapun di bumi. Mereka akan menjadi jendela menuju detik-detik pertama keberadaan, sebuah peta harta karun yang menunjukkan bagaimana alam semesta kita dijahit bersama. Jika jahitan-jahitan kosmik ini benar-benar ada, bagaimana kita bisa menemukannya? Mereka tidak bersinar seperti bintang atau galaksi. Mereka sebagian besar tidak terlihat.
Perburuan ini adalah salah satu pekerjaan detektif terbesar dalam kosmologi modern dan para ilmuwan menggunakan beberapa alat yang sangat canggih untuk mencari petunjuk-petunjuk halus. Salah satu metode utama adalah melalui efek lensa gravitasi. Seperti yang kita diskusikan, massa membengkokkan ruang waktu. Sebuah dawai kosmik, meskipun sangat tipis, akan memiliki massa yang sangat besar. Jika sebuah dawai kosmik kebetulan berada di antara kita dan sebuah galaksi yang jauh, ia akan membengkokkan cahaya dari galaksi itu saat melewatinya. Tapi tidak seperti lensa gravitasi dari sebuah bintang atau galaksi yang menciptakan beberapa gambar terdistorsi atau cincin cahaya, dawai kosmik akan menciptakan efek yang sangat spesifik. Ia akan menghasilkan dua gambar identik yang tidak terdistorsi dari galaksi yang sama yang tampak bersebelahan di langit. Para astronom telah memindai langit selama bertahun-tahun untuk mencari pasangan gambar kembar yang sempurna ini, tetapi sejauh ini belum ada yang ditemukan secara meyakinkan. Metode lain yang sangat menjanjikan adalah melalui gelombang gravitasi. Jika dawai kosmik bergetar, berosilasi, atau jika dua dawai bertabrakan, mereka akan menciptakan riak-riak di ruang waktu. Observatorium gelombang gravitasi seperti LIGO dan Virgo sangat sensitif terhadap riak-riak ini. Mereka biasanya mendeteksi tabrakan lubang hitam dan bintang neutron yang menghasilkan ledakan gelombang gravitasi yang singkat dan kuat. Namun, jaringan dawai kosmik yang bergetar di seluruh alam semesta akan menghasilkan sinyal yang berbeda, latar belakang gelombang gravitasi yang konstan dan acak seperti desis statis kosmik yang terus-menerus. Para ilmuwan sedang menyisir data mereka untuk mencari dengungan latar belakang ini, yang akan menjadi bukti kuat keberadaan dawai kosmik. Penemuan semacam itu akan menjadi salah satu penemuan terbesar dalam sejarah sains, sebuah konfirmasi bahwa alam semesta kita memang memiliki jahitan yang tersembunyi. Petunjuk paling kuno yang kita miliki tentang alam semesta datang dari cahaya pertamanya, yang dikenal sebagai radiasi latar belakang gelombang mikrokosmik, Cosmic Microwave Background atau CMB. Cahaya ini dilepaskan sekitar 380.000 tahun setelah dentuman besar, ketika alam semesta cukup dingin bagi atom-atom untuk terbentuk dan cahaya untuk melakukan perjalanan dengan bebas untuk pertama kalinya. CMB adalah potret bayi alam semesta kita. Ketika kita melihatnya hari ini, ia tampak sangat seragam, dengan suhu sekitar 2,73 Kelvin di seluruh langit. Namun, jika kita melihat dengan sangat teliti, menggunakan teleskop radio yang sangat sensitif, seperti teleskop luar angkasa Planck, kita dapat melihat fluktuasi suhu yang sangat kecil, hanya sekitar 1 bagian dalam 100.000. Bintik-bintik panas dan dingin kecil ini adalah benih dari semua struktur yang kita lihat di alam semesta saat ini. Bintik-bintik yang sedikit lebih padat dan lebih panas akhirnya runtuh karena gravitasi untuk membentuk galaksi dan gugusan galaksi. Jahitan kosmik, jika ada pada saat itu, akan meninggalkan jejaknya yang unik pada peta CMB ini. Sebuah dawai kosmik yang bergerak melintasi alam semesta awal akan menarik materi di sekitarnya, menciptakan fluktuasi suhu dalam bentuk garis lurus atau irisan. Ini akan tampak seperti goresan tipis pada potret bayi alam semesta. Sebuah dinding domain akan menciptakan diskontinuitas yang lebih besar, di mana suhu di satu sisi, dinding sedikit berbeda dari sisi lainnya. Para kosmolog telah dengan susah payah menganalisis peta CMB yang sangat rinci untuk mencari pola-pola aneh ini. Mereka menggunakan algoritma komputer yang canggih untuk membandingkan data pengamatan dengan simulasi alam semesta dengan dan tanpa jahitan kosmik. Sejauh ini hasilnya masih ambigu. Ada beberapa anomali menarik dalam data CMB seperti titik dingin, cold spot, yang misterius, area langit yang lebih dingin dari yang diperkirakan. Beberapa ahli teori telah berspekulasi bahwa ini mungkin disebabkan oleh interaksi dengan dawai kosmik atau bahkan alam semesta gelembung lain. Namun, belum ada bukti yang meyakinkan. Pencarian terus berlanjut karena CMB tetap menjadi harapan terbaik kita untuk melihat efek dari jahitan-jahitan primordial ini, gema dari proses penjahitan kosmik itu sendiri. Mari kita fokus pada salah satu kandidat jahitan yang paling menarik, dawai kosmik. Bayangkan seutas benang yang sangat tipis, lebih tipis dari inti atom, namun membentang dari satu sisi alam semesta yang dapat diamati ke sisi lainnya.
Benang ini bukanlah materi biasa, ia adalah garis energi murni, sisa dari transisi fasa di alam semesta awal. Kepadatannya tak terbayangkan. 1 meter dari dawai kosmik bisa memiliki massa sebesar planet bumi, namun karena sangat tipis, gravitasinya bekerja dengan cara yang sangat aneh. Ia tidak menarik benda-benda ke arahnya seperti yang dilakukan planet atau bintang. Sebaliknya, ia memotong sepotong ruang waktu. Bayangkan meletakkan seutas benang yang sangat berat di atas selembar karet yang diregangkan. Benang itu tidak akan menciptakan satu lekukan dalam, melainkan akan menciptakan lipatan berbentuk kerucut di sepanjang garisnya. Ruang waktu di sekitar dawai kosmik berperilaku seperti ini. Ruangnya datar di mana-mana, kecuali di dawai itu sendiri. Jika Anda melakukan perjalanan mengelilingi dawai kosmik, Anda akan menemukan bahwa setelah menempuh 360 derajat, Anda tidak kembali ke titik awal. Anda perlu berjalan sedikit lebih jauh. Ada sudut yang hilang. Efek ini akan menciptakan fenomena lensa gravitasi yang sangat unik, seperti yang kita bahas sebelumnya. 2 gambar identik dari objek di belakangnya. Dawai-dawai ini tidak statis, mereka bergetar dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya seperti senar gitar kosmik yang dipetik. Getaran ini melepaskan energi dalam bentuk gelombang gravitasi. Seiring waktu, dawai-dawai ini dapat berpotongan. Ketika mereka berpotongan, mereka dapat saling melewati atau bergabung dan membentuk loop atau simpul. Simpul-simpul ini akan berosilasi dengan liar, memancarkan gelombang gravitasi dengan sangat kuat, dan akhirnya meluruh menjadi ketiadaan. Seluruh alam semesta bisa dipenuhi dengan jaringan dawai kosmik ini, sebuah kerangka tak terlihat yang bergetar dan berevolusi. Beberapa teori bahkan menunjukkan bahwa getaran dawai kosmik di alam semesta awal mungkin telah membantu menabur benih-benih pertama untuk pembentukan galaksi, menyediakan kerangka gravitasi di mana materi biasa dapat berkumpul. Jenis jahitan kosmik lainnya yang mungkin ada adalah dinding domain. Jika dawai kosmik adalah benang tipis, dinding domain adalah lembaran raksasa. Bayangkan alam semesta kita sebagai sebuah bangunan besar yang terbuat dari banyak ruangan. Di dalam setiap ruangan, aturan fisika sedikit berbeda. Mungkin konstanta fundamental memiliki nilai yang sedikit berbeda, atau partikel-partikel berperilaku dengan cara yang berbeda. Dinding domain adalah dinding yang memisahkan ruangan-ruangan ini. Mereka adalah batas 2 dimensi di mana satu fasa alam semesta bertemu dengan fasa lainnya. Seperti dawai kosmik, dinding-dinding ini akan memiliki massa dan energi yang sangat besar. Namun, keberadaan bahkan satu dinding domain di alam semesta yang dapat diamati akan menjadi masalah besar bagi kosmologi. Karena masanya yang sangat besar, gravitasi dari dinding domain akan mendominasi dinamika alam semesta. Ia akan menyebabkan alam semesta mengembang dengan cara yang sangat aneh dan tidak seragam, yang sama sekali tidak sesuai dengan apa yang kita amati. Alam semesta kita tampak sangat homogen dan isotropis. Karena alasan ini, sebagian besar model kosmologis mengasumsikan bahwa jika dinding domain pernah terbentuk, mereka pasti telah dihancurkan atau didorong keluar dari cakrawala kita yang dapat diamati oleh periode inflasi kosmik, sebuah periode ekspansi super cepat di alam semesta paling awal. Namun, ada kemungkinan bahwa kita mungkin hidup di dalam domain yang sangat besar dan dinding domain terdekat berada jauh di luar jangkauan teleskop kita. Atau mungkin ada jenis dinding domain yang lebih eksotis dan kurang masif yang bisa ada tanpa merusak model kosmologis standar. Beberapa teori spekulatif seperti teori Brandwald yang berasal dari teori string menunjukkan bahwa seluruh alam semesta kita mungkin sebenarnya adalah dinding 3 dimensi atau brane yang mengambang di ruang berdimensi lebih tinggi. Dalam skenario ini mungkin ada brand-brand lain alam semesta paralel yang mengambang di dekat kita. Tabrakan antara brand-brand ini bisa memicu peristiwa seperti dentuman besar. Meskipun sangat spekulatif, gagasan tentang dinding domain memaksa kita untuk mempertimbangkan kemungkinan bahwa alam semesta kita mungkin hanyalah satu wilayah kecil dengan hukum fisika tertentu di dalam sebuah multiverse yang jauh lebih besar dan lebih beragam. Sekarang mari kita biarkan pikiran kita melayang dan melakukan perjalanan imajinatif. Bayangkan kita berada di sebuah pesawat ruang angkasa yang mampu mendekati salah satu jahitan kosmik ini. Seperti apa rasanya? Seperti apa kelihatannya? Jika kita mendekati sebuah dawai kosmik, kita tidak akan melihatnya secara langsung. Ia terlalu tipis, namun kita akan melihat efeknya pada cahaya bintang di sekitarnya. Langit akan tampak terbelah. Bintang-bintang di satu sisi akan tampak sedikit bergeser dibandingkan dengan
dengan sisi lainnya. Dan jika kita melihat sebuah galaksi yang berada tepat di belakang dawai itu, kita akan melihat pemandangan yang paling aneh. Dua salinan sempurna dari galaksi yang sama berdampingan berkilauan di kegelapan. Saat kita bergerak lebih dekat, sensor gravitasi kita akan menjadi gila. Meskipun tidak ada tarikan gravitasi yang kuat ke arah dawai, kita akan mendeteksi gradien pasang surut yang ekstrim. Pesawat kita akan diregangkan dan diperas oleh kelengkungan ruang waktu yang tajam di sekitar filamen energi yang sangat tipis itu. Melewati dawai itu akan menjadi pengalaman yang membingungkan. Ruang waktu itu sendiri akan terlipat. Untuk sesaat, navigasi kita akan kacau saat kompas kosmik kita berputar. Sekarang, bayangkan kita mendekati dinding domain. Dari kejauhan, ia mungkin tampak seperti fata morgana raksasa, sebuah distorsi samar di latar belakang bintang-bintang. Saat kita mendekat, ia bisa tampak seperti cermin kosmik yang tak berujung, atau mungkin seperti tirai aurora yang membentang dari cakrawala ke cakrawala. Melintasi dinding ini akan menjadi lompatan ke hal yang tidak diketahui. Di sisi lain, hukum fisika mungkin sedikit berbeda. Mungkin massa elektron sedikit lebih berat, atau kekuatan gaya elektromagnetik sedikit lebih lemah. Perbedaan ini bisa jadi sangat halus sehingga hampir tidak terdeteksi, atau bisa jadi sangat dramatis sehingga atom-atom seperti yang kita kenal tidak dapat ada. Pesawat kita mungkin akan hancur lebur, atau mungkin ia akan beradaptasi dengan realitas baru. Perjalanan imajiner ini menyoroti betapa fundamentalnya jahitan-jahitan ini. Mereka bukan hanya objek di dalam ruang, mereka adalah fitur dari ruang itu sendiri. Mereka adalah perbatasan-perbatasan realitas, pengingat bahwa alam semesta kita mungkin memiliki struktur tersembunyi yang jauh lebih aneh dan lebih kompleks daripada yang terlihat oleh mata kita. Mari kita lanjutkan perjalanan imajiner kita di sepanjang salah satu jahitan kosmik ini. Bayangkan kita telah berhasil menavigasi pesawat kita di sepanjang dawai kosmik. Perjalanan ini tidak seperti perjalanan melalui ruang angkasa biasa. Ini lebih seperti berselancar di atas gelombang gravitasi, mengikuti kelengkungan satu dimensi yang membentang melintasi kosmos. Pemandangan di luar jendela kita akan terus berubah dengan cara yang aneh. Karena dawai ini membengkokkan cahaya, kita akan melihat galaksi-galaksi yang jauh tampak melompat dan bergeser saat kita melewatinya. Kita mungkin melihat gambar ganda dari gugusan galaksi yang sama, dari sudut yang berbeda saat dawai itu melengkung dan berbelok melalui jaring kosmik. Dawai itu sendiri, meskipun tak terlihat, akan terasa kehadirannya. Getaran-getaran kecil akan merambat di sepanjang strukturnya, sisa-sisa dari tabrakan dengan dawai lain atau dari peregangan akibat ekspansi alam semesta. Pesawat kita akan merasakan getaran ini sebagai gelombang gravitasi frekuensi tinggi yang halus. Di sepanjang perjalanan, kita mungkin menemukan king atau tekukan tajam pada dawai, tempat ia pernah berinteraksi dengan medan energi lain di masa lalu. Atau kita mungkin menemukan simpul atau loop, di mana dawai itu bersilangan dengan dirinya sendiri. Simpul-simpul ini akan menjadi pusat aktivitas yang dahsyat. Mereka akan berosilasi dengan liar, memancarkan semburan gelombang gravitasi yang sangat kuat, seperti lonceng kosmik yang berdentang. Mendekati salah satu simpul ini akan sangat berbahaya karena radiasi gravitasinya akan merobek apapun yang terlalu dekat. Namun, dari jarak yang aman, itu akan menjadi tontonan yang luar biasa, demonstrasi paling murni dari dinamika ruang waktu itu sendiri. Mengikuti dawai ini hingga ke ujungnya akan menjadi tujuan akhir. Apakah ia berakhir begitu saja di ruang hampa? Apakah ia terhubung ke dinding domain, ataukah ia membentuk lingkaran tertutup raksasa yang membentang sepanjang miliaran tahun cahaya kembali ke titik awalnya? Perjalanan di sepanjang jahitan ruang waktu ini akan menjadi ziarah ke dalam struktur fundamental realitas, sebuah eksplorasi geografi kosmik yang paling dasar. Dan hanya mungkin, di sepanjang jalan kita akan menemukan bahwa jahitan-jahitan ini bukanlah jalan buntu, melainkan jalan pintas. Gagasan tentang jalan pintas kosmik telah lama memikat imajinasi manusia dan sering kali muncul dalam bentuk lubang cacing. Dalam relativitas umum Einstein, lubang cacing adalah jembatan atau terowongan hipotetis yang menghubungkan dua titik berbeda dalam ruang waktu. Mereka secara teoretis dimungkinkan sebagai solusi untuk persamaan Einstein, tetapi diyakini sangat tidak stabil dan membutuhkan materi eksotis dengan massa negatif untuk menjaganya tetap terbuka.
Hubungan antara jahitan kosmik dan lubang cacing adalah area spekulasi yang menarik. Bisakah jahitan kosmik dengan konsentrasi energi dan kelengkungan ruang waktu yang ekstrim menjadi tempat di mana lubang cacing lebih mungkin terbentuk? Bayangkan sebuah dawai kosmik dengan tegangan yang luar biasa. Mungkin di beberapa titik di sepanjang dawai, tegangan ini bisa menjadi begitu besar sehingga merobek lubang kecil di kain ruang waktu yang kemudian terhubung ke titik lain di sepanjang dawai yang sama atau bahkan ke dawai yang sama sekali berbeda di bagian lain alam semesta. Ini akan menciptakan jalan pintas alami atau pertimbangkan dua dinding domain atau brane di alam semesta berdimensi lebih tinggi. Mungkin sebuah lubang cacing bisa terbentuk yang menghubungkan alam semesta kita dengan alam semesta paralel lainnya. Melewati lubang cacing seperti itu akan menjadi perjalanan ke realitas yang sama sekali baru. Beberapa fisikawan bahkan berspekulasi bahwa simpul-simpul dawai kosmik yang berosilasi dan meluruh dapat, dalam kondisi yang tepat, meninggalkan sisa-sisa lubang cacing mikroskopis. Lubang-lubang cacing ini akan terlalu kecil untuk dilalui manusia atau pesawat ruang angkasa, tetapi mereka bisa ada sebagai bagian dari busa kuantum yang terus-menerus menghubungkan dan memutuskan kembali berbagai bagian alam semesta pada skala terkecil. Skenario-skenario ini masih berada di ranah fiksi ilmiah. Tidak ada bukti sama sekali bahwa lubang cacing ada atau bahwa jahitan kosmik dapat menciptakannya. Namun hal ini menyoroti betapa sedikitnya yang kita ketahui tentang fisika pada skala energi ekstrim. Jahitan kosmik, jika ada, akan menjadi laboratorium alami untuk mempelajari kondisi-kondisi ini. Mereka akan memaksa kita untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan paling mendalam tentang topologi dan struktur ruang waktu dan tentang kemungkinan-kemungkinan luar biasa yang mungkin tersembunyi di dalam jahitannya. Dalam kosmologi, dua misteri terbesar adalah materi gelap dan energi gelap. Keduanya adalah komponen tak terlihat yang tampaknya mendominasi alam semesta kita. Materi gelap adalah sesuatu yang menyediakan gravitasi ekstra yang menahan galaksi dan gugusan galaksi agar tidak berhamburan. Ia tidak memancarkan atau memantulkan cahaya, dan kita hanya tahu ia ada dari efek gravitasinya. Energi gelap adalah sesuatu yang lebih aneh lagi, sebuah kekuatan misterius yang menyebabkan ekspansi alam semesta semakin cepat. Bersama-sama mereka membentuk sekitar 95% dari total massa energi alam semesta. Materi biasa yang kita kenal, bintang, planet, dan kita sendiri hanyalah 5%. Mungkinkah jahitan kosmik memiliki peran dalam misteri-misteri ini? Mari kita pertimbangkan dawai kosmik. Jaringan dawai kosmik yang membentang di seluruh alam semesta akan memiliki massa yang sangat besar. Bisakah mereka menyumbang sebagian dari materi gelap yang hilang? Sebagian besar model menunjukkan bahwa massa total dawai kosmik tidak akan cukup untuk menjelaskan semua materi gelap. Namun, mereka bisa memainkan peran penting dalam tahap awal pembentukan struktur. Getaran dawai kosmik di alam semesta awal bisa menciptakan fluktuasi kepadatan yang lebih besar dari yang diperkirakan oleh model standar, yang kemudian menarik materi gelap dan materi biasa untuk membentuk galaksi-galaksi pertama lebih awal dari yang seharusnya. Ini bisa membantu menjelaskan beberapa pengamatan dari teleskop luar angkasa James Webb yang tampaknya menunjukkan galaksi-galaksi masif yang sudah terbentuk dengan baik di alam semesta yang sangat muda. Hubungan dengan energi gelap bahkan lebih spekulatif. Beberapa teori yang sangat eksotis mengusulkan bahwa energi gelap mungkin bukan energi dari ruang hampa itu sendiri, melainkan semacam interaksi antara alam semesta brane kita dengan brane lain di dimensi yang lebih tinggi. Dalam skenario ini, dinding domain brane kita adalah panggung utama dan energi gelap adalah manifestasi dari dinamika yang lebih besar yang terjadi di bulk atau ruang berdimensi lebih tinggi. Menghubungkan jahitan kosmik dengan materi gelap dan energi gelap masih sangat bersifat dugaan, tetapi ini adalah bidang penelitian yang aktif. Jika hubungan seperti itu dapat ditemukan, itu akan menjadi terobosan yang luar biasa, yang memecahkan 3 misteri terbesar dalam fisika sekaligus. Ini menunjukkan bagaimana penemuan satu bagian dari teka-teki kosmik dapat secara tak terduga menerangi bagian-bagian lain yang tampaknya tidak berhubungan. Saat kita menyelam lebih dalam ke dunia fisika teoretis, kita menemukan kerangka kerja yang mencoba menyatukan relativitas umum dan mekanika kuantum. Salah satu yang paling terkenal adalah teori string. Dalam teori string, partikel-partikel fundamental yang kita kenal, elektron, quark, foton, bukanlah titik-titik. Sebaliknya, mereka adalah getaran dari string atau dawai energi satu dimensi yang sangat kecil. Partikel yang berbeda hanyalah dawai yang sama yang bergetar dengan frekuensi yang berbeda, seperti nada yang berbeda pada senar
senar biola. Teori string secara alami memasukkan gravitasi dan membutuhkan adanya dimensi ekstra selain 4 dimensi ruang waktu yang kita kenal. Dalam konteks teori string, dawai kosmik yang telah kita diskusikan bisa memiliki interpretasi yang sama sekali baru. Mereka mungkin bukan hanya cacat topologis dalam ruang waktu 4 dimensi, tetapi bisa jadi merupakan string fundamental dari teori itu sendiri yang diregangkan hingga skala makroskopis selama periode inflasi kosmik di alam semesta awal. Jika ini benar, maka dawai kosmik akan menjadi pembesaran yang luar biasa dari blok bangunan paling dasar dari realitas. Dengan mempelajari dawai kosmik, kita secara harfiah akan mempelajari fisika teori string secara langsung. Selain itu, teori string juga memprediksi adanya objek-objek berdimensi lebih tinggi yang disebut brane, kependekan dari membran. Dinding domain yang kita bayangkan bisa jadi merupakan D-brane, objek dinamis di mana string dapat berakhir. Seluruh alam semesta kita bisa jadi adalah sebuah D3 brane raksasa, 3 dimensi ruang. Teori ini membuka kemungkinan-kemungkinan yang mencengangkan. Misalnya, interaksi antara brane-brane di dimensi ekstra bisa menghasilkan fenomena yang kita amati di alam semesta kita. Tabrakan antara dua brane bisa jadi adalah dentuman besar itu sendiri. Getaran dari brane lain bisa terasa di brane kita sebagai gravitasi. Teori string memberikan bahasa dan alat matematika untuk memikirkan skenario-skenario ini secara serius. Ia mengubah jahitan kosmik dari sekadar cacat menjadi pemain fundamental dalam drama kosmik. Mereka bisa menjadi portal ke dimensi lain, sisa-sisa dari string primordial atau batas-batas dari dunia brane kita. Meskipun teori string masih belum terbukti secara eksperimental, ia memberikan kerangka kerja yang kaya dan elegan di mana gagasan tentang alam semesta yang dijahit bersama tidak hanya mungkin, tetapi hampir tak terhindarkan. Pendekatan lain yang mencoba menyatukan gravitasi dan mekanika kuantum adalah gravitasi kuantum simpal, loop quantum gravity atau LQG. Tidak seperti teori string yang dimulai dengan partikel dan mencoba menjelaskan ruang waktu, LQG dimulai dengan ruang waktu itu sendiri dan mencoba mengkuantisasinya. Dalam LQG, kain ruang waktu tidaklah kontinu. Jika Anda bisa memperbesarnya hingga skala Planck, Anda akan melihat bahwa ia terdiri dari atom-atom ruang waktu yang diskrit. Ruang itu sendiri terbuat dari gumpalan-gumpalan atau simpul-simpul kecil yang saling terhubung membentuk jaringan yang disebut jaringan spin. Bayangkan sebuah kemeja. Dari kejauhan, ia tampak seperti kain yang halus. Tetapi dari dekat, Anda melihat bahwa ia terbuat dari benang-benang vertikal dan horizontal yang saling terkait. LQGE menyatakan bahwa ruang waktu adalah seperti itu pada tingkat yang paling fundamental. Waktu tidak mengalir secara kontinu, tetapi berdetak dalam langkah-langkah diskrit seperti bingkai-bingkai dalam sebuah film. Dalam gambaran ini, jahitan kosmik akan memiliki interpretasi yang berbeda. Mereka bukan lagi cacat dalam medium yang kontinu, melainkan ketidaksempurnaan atau dislokasi dalam tenunan kuantum ruang waktu itu sendiri. Bayangkan jika dalam menenun kemeja, ada beberapa benang yang salah tempat atau terikat dengan cara yang aneh. Ini akan menciptakan cacat permanen pada kain. Demikian pula, transisi fasa di alam semesta awal bisa menciptakan luka atau kesalahan dalam struktur jaringan spin, yang kemudian membentang saat alam semesta mengembang. Salah satu prediksi menarik dari LQG adalah bahwa ia menghindari singularitas, karena ruang dan waktu tidak bisa menjadi lebih kecil dari ukuran fundamental atom ruang waktu, kepadatan dan kelengkungan tidak pernah bisa menjadi tak terhingga. Menurut LQG, apa yang kita sebut dentuman besar sebenarnya adalah dentuman besar, big bounce, di mana alam semesta sebelumnya runtuh mencapai kepadatan maksimum dan kemudian memantul kembali untuk menjadi alam semesta kita. Dalam skenario ini, jahitan kosmik bisa jadi adalah sisa-sisa dari alam semesta sebelum pantulan, struktur yang berhasil bertahan dari keruntuhan dan kelahiran kembali kosmik. Dengan demikian, LQG memberikan perspektif yang sama sekali berbeda namun sama-sama menarik tentang sifat jahitan kosmik, menggambarkannya sebagai fosil bukan hanya dari kelahiran alam semesta kita, tetapi mungkin dari siklus kosmik yang tak berujung. Mari kita kembali ke metafora danau yang membeku. Ketika air membeku, ia membentuk struktur kristal yang teratur.
Es adalah kristal air. Sekarang bayangkan alam semesta itu sendiri pada tingkat yang paling fundamental adalah semacam kristal. Bukan kristal materi tetapi kristal ruang waktu. Dalam gambaran ini, posisi dan waktu bukanlah koordinat yang mulus, melainkan titik-titik dalam kisi kristal 4 dimensi yang sangat besar. Ide ruang waktu kristal ini adalah cara lain untuk memvisualisasikan gagasan ruang waktu yang diskrit seperti yang diusulkan oleh gravitasi kuantum simpal. Dalam kristal yang sempurna, setiap atom berada di tempat yang seharusnya, dalam pola yang berulang sempurna. Namun, di dunia nyata tidak ada kristal yang sempurna. Selalu ada ketidaksempurnaan yang oleh para ilmuwan material disebut cacat kristal. Ada beberapa jenis cacat. Ada kekosongan di mana sebuah atom hilang dari kisi. Ada interstisial, di mana ada atom ekstra yang terjepit di tempat yang tidak seharusnya. Dan ada dislokasi, di mana ada seluruh baris atau bidang atom yang tidak sejajar dengan sisa kristal. Sekarang, mari kita terapkan ide ini ke kristal ruang waktu kita. Jahitan kosmik bisa jadi merupakan analog kosmik dari cacat kristal ini. Monopol magnetik bisa jadi seperti atom interstisial, sebuah atom ruang waktu ekstra yang terjepit di kisi. Dawai kosmik bisa jadi seperti dislokasi, seluruh garis atom ruang waktu yang tidak sejajar. Dan dinding domain bisa jadi seperti batas butir, permukaan di mana dua kristal ruang waktu besar dengan orientasi berbeda bertemu. Metafora ini sangat kuat karena di bidang ilmu material, cacat kristal inilah yang seringkali menentukan sifat-sifat penting dari suatu material. Kehadiran sedikit dislokasi bisa membuat logam menjadi lebih kuat atau lebih mudah dibentuk. Demikian pula, cacat di kristal ruang waktu bisa jadi bukan hanya keingintahuan kosmik, tetapi bisa jadi memiliki peran fundamental dalam menentukan sifat-sifat alam semesta kita. Mungkin mereka memengaruhi bagaimana materi menggumpal, bagaimana energi merambat, atau bahkan nilai konstanta fundamental itu sendiri. Ini mengubah perspektif kita dari melihat jahitan ini sebagai cacat atau ketidaksempurnaan menjadi melihatnya sebagai fitur penting yang tak terpisahkan dari struktur realitas yang memberikan karakter pada kristal kosmik kita. Penemuan atau konfirmasi adanya jahitan pada ruang waktu akan memiliki implikasi filosofis yang mendalam, yang mengubah cara kita memandang realitas dan tempat kita di dalamnya. Selama berabad-abad, sains telah bergerak menuju gambaran alam semesta yang semakin halus, seragam, dan diatur oleh hukum-hukum universal yang elegan. Dari bola-bola langit Aristoteles yang sempurna hingga ruang waktu Einstein yang mulus, ada asumsi implisit tentang kesempurnaan dan simetri di jantung kosmos. Gagasan tentang alam semesta yang dijahit bersama menantang narasi ini. Ia menyiratkan bahwa realitas kita mungkin merupakan hasil tambal sulam, sebuah mosaik dari berbagai domain yang bertabrakan dan menyatu di masa lalu yang jauh. Alam semesta kita mungkin tidak memiliki satu sejarah tunggal yang mulus, melainkan sejarah yang penuh dengan persimpangan, batas, dan kecelakaan beku dari transisi fasa. Ini memperkenalkan elemen kebetulan dan sejarah ke dalam hukum fisika itu sendiri. Hukum-hukum yang kita amati di domain kita mungkin tidak universal, tetapi merupakan hasil dari bagaimana bagian alam semesta kita membeku secara kebetulan. Di sisi lain, dinding domain, hukum-hukum itu mungkin sedikit berbeda. Ini akan menjadi pukulan terakhir bagi prinsip antroposentrisme, gagasan bahwa manusia menempati tempat yang istimewa di alam semesta. Tidak hanya planet kita bukan pusat tata surya, dan tata surya kita bukan pusat galaksi, tetapi mungkin hukum-hukum fisika kita sendiri bukanlah satu-satunya yang mungkin ada. Namun ada juga keindahan dalam gagasan ini. Ia menggambarkan alam semesta yang kurang seperti mesin yang dirancang dengan sempurna dan lebih seperti organisme yang tumbuh secara organik dengan bekas luka dan ketidaksempurnaan yang menceritakan kisah kelahirannya yang penuh gejolak. Ia menyiratkan bahwa keberadaan kita di sini, di domain khusus ini dengan hukum-hukum yang memungkinkan kehidupan, mungkin merupakan hasil dari serangkaian peristiwa kebetulan yang luar biasa. Ini membuat keberadaan kita terasa lebih rapuh, tetapi juga lebih berharga. Kita bukan hanya penghuni alam semesta. Kita adalah produk dari sejarahnya yang unik dan kompleks, yang tertulis dalam jahitan-jahitan tak terlihat, yang mengikat realitas menjadi satu. Salah satu aspek paling membingungkan dari realitas kita adalah aliran waktu yang tampaknya mulus dan searah. Kita lahir, kita hidup, kita menua, dan kita mati. Panah waktu ini yang selalu bergerak dari masa lalu ke masa depan adalah salah satu misteri terbesar dalam fisika.
Hukum-hukum fisika fundamental, baik dalam mekanika klasik, relativitas, maupun mekanika kuantum, sebagian besar simetris terhadap waktu. Mereka bekerja sama baiknya ke depan maupun ke belakang. Namun, di dunia makroskopis kita, waktu jelas memiliki arah yang ditentukan oleh hukum kedua termodinamika, entropi atau ketidakteraturan, selalu cenderung meningkat. Alam semesta dimulai dalam keadaan entropi yang sangat rendah, sangat teratur, pada dentuman besar, dan sejak itu terus menjadi semakin tidak teratur. Bagaimana jahitan kosmik cocok dengan gambaran ini? Mereka bisa jadi memiliki pengaruh yang aneh pada persepsi dan sifat waktu. Di sekitar dawai kosmik, di mana ruang waktu terlipat, jalur yang dilalui cahaya dan materi akan terdistorsi. Ini bisa menciptakan ilusi perjalanan waktu atau putaran waktu lokal bagi pengamat yang bergerak di dekatnya. Meskipun ini tidak akan memungkinkan perjalanan waktu ke masa lalu yang jauh seperti dalam fiksi ilmiah, hal itu akan menunjukkan bahwa aliran waktu tidaklah mutlak, tetapi dapat dimanipulasi oleh topologi ruang waktu. Lebih fundamental lagi, beberapa teori berspekulasi bahwa panah waktu itu sendiri mungkin tidak seragam di seluruh kosmos. Mungkin di domain lain, di sisi lain, dinding domain, panah waktu bahkan bisa berjalan mundur. Fisikawan Julian Barbour misalnya telah mengusulkan model di mana dentuman besar bukanlah awal dari waktu, melainkan titik tengah dari mana dua alam semesta muncul, masing-masing dengan panah waktu yang berjalan ke arah yang berlawanan. Dalam skenario seperti itu, dinding domain akan menjadi batas temporal sekaligus spasial, sebuah sekarang abadi yang memisahkan alam semesta kita yang bergerak maju dalam waktu dari alam semesta kembarnya yang bergerak mundur. Ini adalah ide-ide yang sangat spekulatif, tetapi mereka menyoroti bagaimana keberadaan jahitan kosmik akan memaksa kita untuk memeriksa kembali asumsi-asumsi kita yang paling dasar, termasuk yang paling intim dan tak terhindarkan, sifat dari waktu itu sendiri. Jahitan-jahitan ini bisa jadi adalah tempat di mana aliran waktu yang mulus menjadi bergejolak atau bahkan berbalik arah. Di balik setiap teori besar, ada para pemikir, para fisikawan yang berani membayangkan kemungkinan-kemungkinan baru. Gagasan tentang cacat topologis atau jahitan kosmik bukanlah karya satu orang, melainkan hasil dari beberapa dekade kerja oleh banyak pikiran cemerlang. Salah satu pelopornya adalah fisikawan teoretis Inggris, Tom Kibble. Pada tahun 1970-an, Kibble sedang mempelajari transisi fasa dalam model-model fisika partikel. Dia adalah salah satu yang pertama kali menyadari bahwa saat alam semesta mendingin dan simetri pecah, pembentukan cacat seperti dawai kosmik dan dinding domain hampir tak terhindarkan. Mekanisme yang ia usulkan, yang sekarang dikenal sebagai mekanisme Kibble, adalah landasan dari sebagian besar pekerjaan tentang topik ini. Dia menunjukkan bagaimana topologi medan kuantum sebelum dan sesudah transisi fasa menentukan jenis cacat apa yang dapat terbentuk. Kemudian, fisikawan seperti Alexander Vilenkin, seorang kosmolog Ukraina-Amerika, mengambil ide-ide ini dan menerapkannya secara rinci pada alam semesta awal. Vilenkin adalah salah satu pendukung utama model dawai kosmik yang mengeksplorasi bagaimana jaringan dawai akan berevolusi, bagaimana mereka akan memancarkan gelombang gravitasi, dan bagaimana mereka dapat dideteksi. Karyanya membantu mengubah dawai kosmik dari sekadar keingintahuan teoretis menjadi objek yang dapat dicari oleh para astronom pengamat. Fisikawan lain seperti Yakov Zeldovich di Uni Soviet juga memberikan kontribusi penting, terutama pada gagasan dinding domain. Dan tentu saja semua pekerjaan ini dibangun di atas fondasi yang diletakkan oleh para raksasa seperti Einstein dengan teori relativitasnya dan para pendiri mekanika kuantum. Perburuan jahitan kosmik adalah contoh indah tentang bagaimana sains bekerja. Ini dimulai dengan ide-ide teoretis yang abstrak yang lahir dari matematika dan imajinasi. Kemudian para ahli teori lain mengembangkan ide-ide ini, membuat prediksi yang dapat diuji. Akhirnya para astronom dan fisikawan eksperimental merancang eksperimen dan pengamatan untuk mencari bukti-bukti ini. Ini adalah tarian yang lambat dan seringkali membuat frustrasi antara teori dan observasi. Sebuah upaya kolektif dari komunitas global yang didorong oleh rasa ingin tahu murni tentang bagaimana alam semesta bekerja. Setiap dari para ilmuwan ini dengan caranya sendiri adalah seorang penjahit yang mencoba menyatukan berbagai potongan pengetahuan kita menjadi sebuah permadani pemahaman yang koheren.
Perburuan jahitan kosmik tidak akan mungkin terjadi tanpa instrumen-instrumen luar biasa yang telah dibangun oleh umat manusia untuk mengintip ke dalam kosmos. Ini adalah teleskop dan detektor yang mendorong batas teknologi. Masing-masing dirancang untuk menangkap bisikan-bisikan paling samar dari alam semesta. Untuk mencari efek lensa gravitasi dari dawai kosmik, para astronom menggunakan teleskop optik terbesar di dunia, baik di darat maupun di luar angkasa. Teleskop luar angkasa Hubble dengan penglihatannya yang tajam di atas atmosfer bumi yang mengganggu telah sangat penting dalam memetakan distribusi materi gelap melalui lensa gravitasi dan akan menjadi alat utama untuk mengidentifikasi kandidat gambar ganda yang aneh. Di darat, observatorium seperti Very Large Telescope (VLT) di Chili dan Observatorium Keck di Hawaii menggunakan cermin raksasa dan optik adaptif untuk mendapatkan gambar dengan resolusi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk mencari gema dari jahitan kosmik di radiasi latar belakang gelombang mikrokosmik, kita beralih ke teleskop radio. Misi seperti Cosmic Background Explorer (SOBE), Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP), dan yang terbaru, teleskop luar angkasa Planck milik Badan Antariksa Eropa telah membuat peta CMB yang semakin rinci. Peta-peta ini yang dibuat dengan mendeteksi gelombang mikro yang sangat lemah dari segala arah di langit adalah harta karun bagi para kosmolog. Mereka memindai peta-peta ini untuk mencari pola-pola non-acak seperti garis-garis atau diskontinuitas yang mungkin mengkhianati keberadaan cacat topologis. Mungkin alat yang paling menjanjikan dalam perburuan ini adalah Observatorium Gelombang Gravitasi. Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, LIGO, di Amerika Serikat, Virgo di Italia, dan Kaagra di Jepang adalah keajaiban rekayasa. Mereka dapat mendeteksi perubahan panjang sekecil 1/1000 diameter proton yang disebabkan oleh lewatnya gelombang gravitasi. Sementara mereka saat ini mendeteksi peristiwa-peristiwa dahsyat seperti tabrakan lubang hitam. Generasi berikutnya dari detektor, seperti Laser Interferometer Space Antenna, LISA, yang direncanakan akan jauh lebih sensitif. LISA akan menjadi observatorium berbasis ruang angkasa dengan lengan sepanjang jutaan kilometer yang mampu mendeteksi dengungan latar belakang gelombang gravitasi frekuensi rendah yang diprediksi akan dipancarkan oleh jaringan dawai kosmik. Instrumen-instrumen ini adalah mata dan telinga kita ke alam semesta, yang memungkinkan kita untuk menguji ide-ide yang paling liar dari para ahli teori. Di samping observasi, ada alat penting lainnya dalam gudang senjata para kosmolog, simulasi komputer. Alam semesta terlalu besar dan evolusinya terlalu lambat untuk kita amati secara langsung. Jadi, para ilmuwan menciptakan alam semesta virtual di dalam superkomputer. Mereka memulai dengan kondisi awal yang sederhana, seperti yang kita yakini ada setelah dentuman besar, memasukkan hukum fisika yang diketahui, dan kemudian membiarkan alam semesta virtual ini berevolusi selama miliaran tahun waktu kosmik. Simulasi-simulasi ini dapat melacak bagaimana gravitasi menarik materi menjadi filamen-filamen dan gumpalan-gumpalan membentuk jaring kosmik raksasa dari galaksi dan gugusan galaksi yang kita lihat hari ini. Simulasi seperti Illustris dan Millennium telah sangat berhasil dalam mereproduksi struktur skala besar alam semesta. Sekarang, para ilmuwan memasukkan jahitan kosmik ke dalam simulasi ini untuk melihat bagaimana mereka akan memengaruhi evolusi kosmik. Mereka dapat membuat jaringan dawai kosmik virtual dan mengamati bagaimana ia bergetar, berinteraksi, dan meluruh. Mereka dapat melihat bagaimana gravitasi dawai-dawai ini menarik materi di sekitarnya, mungkin membantu galaksi terbentuk lebih awal atau mengubah distribusi materi gelap. Mereka juga dapat menghitung sinyal spesifik yang akan dihasilkan oleh jaringan dawai ini. Misalnya, mereka dapat mensimulasikan dengan tepat seperti apa latar belakang gelombang gravitasi dari jaringan dawai yang meluruh dan kemudian membandingkan sidik jari teoretis ini dengan data dari observatorium seperti LIGO. Mereka juga dapat mensimulasikan jejak yang akan ditinggalkan oleh dawai atau dinding domain pada radiasi latar belakang gelombang mikrokosmik. Dengan menjalankan ribuan simulasi dengan parameter yang berbeda, misalnya dengan mengubah tegangan dawai atau jumlahnya, para ilmuwan dapat menentukan jenis jahitan kosmik, apa yang masih mungkin ada, dan mana yang telah dikesampingkan oleh data observasi. Simulasi ini adalah jembatan penting antara teori dan eksperimen. Mereka memungkinkan kita untuk menerjemahkan persamaan-persamaan abstrak dari fisika teoretis menjadi prediksi-prediksi konkret yang dapat diuji di alam semesta nyata. Mereka adalah laboratorium kosmik kita
area tempat kita dapat bermain Tuhan, mengubah parameter fundamental alam semesta, dan melihat apa yang terjadi dalam upaya kita untuk memahami alam semesta yang sebenarnya kita tinggali. Mari kita tutup mata sejenak dan dengarkan. Di tengah keheningan malam, kita mungkin hanya mendengar detak jantung kita sendiri atau desiran angin di luar. Tapi bagaimana jika kita bisa mendengar suara alam semesta itu sendiri? Bukan suara yang merambat melalui udara, karena ruang angkasa sebagian besar adalah ruang hampa, melainkan suara yang dibawa oleh gelombang gravitasi. Seperti yang telah kita lihat, peristiwa-peristiwa paling dahsyat di kosmos, tabrakan lubang hitam, ledakan bintang, dan mungkin getaran jahitan kosmik menciptakan riak-riak di kain ruang waktu. Riak-riak ini merambat keluar dengan kecepatan cahaya, membawa informasi tentang sumbernya. Ketika observatorium seperti LIGO mendeteksi gelombang gravitasi, para ilmuwan seringkali mengubah sinyal ini menjadi gelombang suara agar kita dapat mendengarnya. Tabrakan dua lubang hitam terdengar seperti kicauan singkat, nada yang naik dengan cepat dalam frekuensi dan volume sebelum tiba-tiba berhenti. Bagaimana suara jaringan dawai kosmik itu tidak akan menjadi peristiwa tunggal yang keras. Sebaliknya, itu akan menjadi dengungan yang terus-menerus latar belakang yang ada di mana-mana. Bayangkan berada di sebuah hutan belantara di malam hari. Anda mendengar suara jangkrik, katak, dan serangga lainnya, semuanya berkontribusi pada simfoni latar yang konstan. Suara latar belakang gelombang gravitasi dari dawai kosmik akan seperti itu. Itu akan menjadi superposisi dari getaran tak terhitung dari simpul-simpul dawai dan kink di seluruh alam semesta yang dapat diamati. Mungkin akan ada letupan atau dentang sesekali dalam dengungan ini yang menandakan peristiwa yang sangat energik, seperti dua dawai yang berpotongan atau simpul besar yang runtuh. Mendengarkan musik kosmik ini akan memberitahu kita banyak hal tentang sifat jahitan-jahitan ini. Ketinggian nada rata-rata akan memberitahu kita tentang tegangan tipikal dawai. Volume keseluruhan akan memberitahu kita tentang kepadatan jaringan dawai. Dan variasi dalam musik dari waktu ke waktu akan mengungkapkan bagaimana jaringan itu berevolusi saat alam semesta mengembang. Saat ini, telinga kita belum cukup sensitif untuk mendengar dengungan latar yang lembut ini. Kita hanya bisa mendengar teriakan paling keras dari tabrakan lubang hitam. Tetapi dengan instrumen generasi berikutnya seperti LISA, kita mungkin akhirnya bisa menyetel ke saluran radio kosmik ini dan mendengarkan simfoni tersembunyi dari alam semesta yang dijahit bersama. Setelah mendengarkan suara hipotetis dari jahitan kosmik, mari kita coba bayangkan warnanya. Tentu saja, dawai atau dinding ini tidak memiliki warna dalam arti biasa. Mereka tidak memancarkan cahaya tampak. Namun, kita dapat menggunakan warna sebagai metafora untuk sifat-sifat energi yang berbeda yang mungkin mereka miliki. Bayangkan sebuah dawai kosmik yang baru terbentuk di alam semesta yang sangat panas. Ia mungkin akan bercahaya dengan energi yang sangat tinggi, yang bisa kita wakili sebagai warna ungu atau biru cemerlang. Saat alam semesta mengembang dan mendingin, dawai itu akan meregang dan kehilangan energi. Warnanya akan bergeser ke bawah spektrum dari biru menjadi hijau, lalu kuning, dan akhirnya menjadi merah redup di alam semesta saat ini. Jaringan dawai kosmik akan tampak seperti jaring laba-laba raksasa yang berkilauan dengan warna-warna ini. Dawai yang lebih tua dan lebih tegang akan tampak merah, sementara simpul-simpul yang baru terbentuk dan berosilasi dengan liar akan bersinar dengan warna biru putih yang intens, memancarkan semburan energi gravitasi. Dinding domain bisa dibayangkan dengan cara yang berbeda. Mungkin warnanya bergantung pada perbedaan antara dua domain yang dipisahkannya. Jika perbedaan fisika di antara domain tersebut kecil, dinding itu mungkin tampak sebagai selaput transparan yang nyaris tak terlihat, seperti sayap capung. Jika perbedaannya besar, dinding itu bisa tampak buram dan gelap, menyerap semua energi yang mengenainya. Atau mungkin ia akan berkilauan dengan warna-warni psikedelik saat cahaya dan partikel berinteraksi dengan batas realitas itu sendiri. Visualisasi imajinatif ini membantu kita untuk menghargai kekayaan dan kompleksitas yang mungkin dimiliki oleh struktur-struktur ini. Mereka bukan hanya garis-garis atau bidang-bidang abstrak dalam sebuah model. Jika mereka ada, mereka adalah entitas fisik yang dinamis dengan sifat-sifat yang berevolusi seiring waktu. Mereka akan melukis kosmos dengan palet fisika yang sama sekali baru, palet energi tinggi dan topologi yang aneh. Mencoba melihat warna-warna ini di benak kita adalah latihan dalam memperluas imajinasi kita untuk memahami konsep-konsep yang berada di luar pengalaman sehari-hari kita.
Ini adalah cara untuk terhubung secara intuitif dengan keindahan abstrak dari matematika yang mendasari teori-teori ini dan untuk menghargai bahwa alam semesta mungkin bahkan lebih berwarna dan lebih hidup daripada yang dapat ditangkap oleh teleskop kita. Jika keberadaan jahitan kosmik dikonfirmasi, itu akan membuka bidang sains yang sama sekali baru, kartografi ruang waktu. Sama seperti para penjelajah kuno yang memetakan benua-benua di bumi, para kosmolog masa depan akan memulai tugas monumental untuk memetakan geografi fundamental alam semesta kita. Misi pertama adalah menemukan dan memetakan dawai kosmik terdekat. Dengan menggunakan jaringan detektor gelombang gravitasi yang sangat sensitif, mereka dapat melakukan triangulasi sumber-sumber dengungan latar belakang untuk menentukan lokasi simpul-simpul dawai yang paling aktif. Dengan memindai langit untuk mencari efek lensa gravitasi ganda, mereka dapat menelusuri segmen-segmen dawai yang panjang. Seiring waktu, peta 3 dimensi dari jaringan dawai lokal akan mulai terbentuk. Peta ini akan mengungkapkan distribusi dan kepadatan jahitan-jahitan ini di lingkungan galaksi kita. Apakah mereka mengikuti distribusi materi gelap? Apakah mereka lebih umum di dalam void kosmik yang besar atau di sepanjang filamen jaring kosmik? Langkah selanjutnya yang jauh lebih ambisius adalah mencari batas-batas domain kita. Ini akan melibatkan pemetaan yang sangat tepat dari konstanta-konstanta fundamental di seluruh alam semesta yang dapat diamati. Para astronom akan mengukur spektrum kuasar yang sangat jauh untuk melihat apakah rasio massa proton terhadap elektron misalnya sama persis di sana seperti di sini. Setiap penyimpangan sekecil apapun bisa menjadi petunjuk bahwa kita sedang melihat menembus ke domain yang berbeda atau mendekati dinding domain. Peta utama akan menjadi peta topologi alam semesta itu sendiri. Apakah alam semesta kita terhubung secara sederhana atau apakah ia memiliki lubang atau pegangan yang lebih kompleks seperti donat? Kehadiran dawai kosmik yang stabil atau lubang cacing akan mengubah topologi global kosmos. Kartografi ruang waktu ini tidak hanya akan menjadi latihan akademis, peta semacam itu bisa memiliki implikasi praktis yang luar biasa bagi peradaban yang sangat maju. Dawai kosmik dengan gradien gravitasinya yang ekstrim bisa jadi dimanfaatkan sebagai akselerator alami. Dan jika jahitan-jahitan ini memang terhubung dengan lubang cacing atau jalan pintas, mereka bisa menjadi dasar dari jaringan transportasi antar bintang atau bahkan antar galaksi. Ini mungkin terdengar seperti fiksi ilmiah, tetapi setiap lompatan besar dalam pemahaman kita tentang alam semesta dimulai dengan memetakan hal yang tidak diketahui. Pertanyaan yang paling menggoda dari semua ini adalah, bisakah kita atau peradaban masa depan melakukan perjalanan melintasi salah satu jahitan kosmik ini? Jawabannya sangat bergantung pada jenis jahitan dan tingkat kemajuan teknologi kita. Melintasi dawai kosmik akan menjadi tantangan rekayasa yang luar biasa. Kekuatan pasang surut di dekat dawai akan sangat besar, mampu merobek materi biasa. Sebuah pesawat ruang angkasa perlu dibangun dari material yang sangat kuat atau dilindungi oleh medan gaya yang mampu menahan tekanan gravitasi yang ekstrim. Navigasi juga akan menjadi mimpi buruk karena ruang waktu itu sendiri terlipat. Namun jika tantangan-tantangan ini dapat diatasi, melintasi dawai mungkin tidak akan membawa kita kemanapun yang baru dalam arti fundamental. Kita akan tetap berada di domain alam semesta kita, hanya mengalami distorsi ruang waktu yang aneh untuk sesaat. Melintasi dinding domain adalah proposisi yang sama sekali berbeda dan jauh lebih berbahaya. Seperti yang kita bayangkan sebelumnya, di sisi lain, hukum fisika itu sendiri mungkin berbeda. Jika perbedaannya bahkan sedikit saja, atom-atom yang membentuk pesawat kita dan tubuh kita mungkin menjadi tidak stabil dan hancur seketika. Kelangsungan hidup akan membutuhkan pemahaman fisika yang jauh melampaui pemahaman kita saat ini dan mungkin kemampuan untuk mengubah struktur fundamental materi kita secara real time untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Ini akan menjadi lompatan tertinggi, sebuah perjalanan bukan hanya melalui ruang, tetapi melalui lanskap hukum-hukum fisika itu sendiri. Kemungkinan yang paling menarik adalah jika jahitan ini mengarah ke lubang cacing. Jika lubang cacing yang stabil dan dapat dilalui ada, mereka akan merevolusi perjalanan kosmik. Namun bahkan di sini ada bahaya yang sangat besar. Radiasi yang terperangkap di dalam tenggorokan lubang cacing bisa mematikan. Ketidakstabilan kuantum bisa menyebabkannya runtuh kapan saja. Dan kita tidak akan tahu kemana atau ke kapan kita akan muncul di sisi lain.
Apakah kita akan tiba di galaksi yang jauh di masa sekarang, atau di alam semesta kita sendiri miliaran tahun di masa lalu, atau di alam semesta paralel dengan sejarah yang sama sekali berbeda? Saat ini, semua ini adalah spekulasi. Tetapi pertanyaan-pertanyaan ini mendorong kita untuk berpikir tentang batas-batas dari apa yang mungkin. Mereka mengingatkan kita bahwa alam semesta mungkin menyimpan kemungkinan-kemungkinan yang jauh melampaui impian terliar kita, tersembunyi di dalam jahitan-jahitan realitasnya. Keberadaan jahitan kosmik akan secara fundamental mengubah persepsi kita tentang tempat kita di kosmos. Saat ini kita cenderung melihat diri kita hidup di alam semesta yang luas, kosong, dan sebagian besar seragam, diatur oleh hukum yang tak berubah. Ini bisa menjadi perspektif yang agak sepi dan mengintimidasi. Kita adalah setitik debu di lautan tak terbatas yang sebagian besar acuh tak acuh terhadap keberadaan kita. Namun jika alam semesta adalah sebuah mosaik yang dijahit bersama, gambaran itu berubah. Kita tidak lagi hidup di lautan yang seragam, tetapi di salah satu petak atau provinsi dari kosmos yang jauh lebih besar dan lebih beragam. Provinsi kita memiliki seperangkat hukum dan kondisi tertentu yang secara kebetulan memungkinkan bintang, planet, dan kehidupan seperti yang kita kenal untuk muncul. Ini seperti menyadari bahwa desa kecil kita yang terpencil sebenarnya adalah bagian dari kerajaan besar dengan banyak budaya, bahasa, dan cara hidup yang berbeda. Kesadaran ini dapat menumbuhkan rasa kerendahan hati yang baru. Keberadaan kita bukanlah sebuah keniscayaan, tetapi hasil dari serangkaian peristiwa sejarah kosmik yang spesifik. Jika transisi fasa di alam semesta awal terjadi sedikit berbeda, gelembung alam semesta kita mungkin tidak akan pernah terbentuk atau mungkin memiliki sifat yang membuatnya steril. Ini juga dapat memberikan konteks baru bagi pencarian kehidupan di luar bumi. Mungkin kehidupan tidak jarang sama sekali, tetapi hanya mungkin terjadi di domain-domain kosmik dengan keadaan yang tepat. Pencarian kita kemudian bukan hanya mencari planet yang tepat di sekitar bintang yang tepat, tetapi mencari di provinsi kosmik yang tepat. Di sisi lain, ini juga bisa membuat kita merasa lebih terhubung. Jahitan-jahitan ini, dawai-dawai dan dinding-dinding ini adalah struktur yang membentang melintasi jarak kosmik yang sangat besar. Mereka adalah sisa-sisa dari nenek moyang kita bersama, dentuman besar. Mereka adalah kerangka, tulang-tulang tersembunyi dari alam semesta. Dengan mempelajarinya, kita mempelajari silsilah kita sendiri, menelusuri kembali sejarah kita ke momen-momen pertama penciptaan. Kita akan menyadari bahwa kita bukan hanya terbuat dari debu bintang, tetapi juga dibentuk oleh topologi dan sejarah kain ruang waktu itu sendiri. Kita adalah anak-anak dari alam semesta yang dijahit bersama. Dalam estetika tradisional, Jepang ada sebuah konsep yang disebut wabi-sabi. Wabi-sabi adalah pandangan dunia yang berpusat pada penerimaan terhadap kefanaan dan ketidaksempurnaan. Ia menemukan keindahan dalam hal-hal yang tidak sempurna, tidak permanen, dan tidak lengkap. Contohnya adalah mangkuk keramik yang sedikit tidak rata, atau perbaikan pada tembikar yang pecah dengan emas, sebuah seni yang disebut kintsugi, yang justru menonjolkan bekas retakannya sebagai bagian dari sejarah dan keindahan objek tersebut. Gagasan tentang alam semesta yang memiliki jahitan sangat selaras dengan filosofi wabi-sabi ini. Selama berabad-abad, fisika telah mencari kesempurnaan, teori yang paling simetris, alam semesta yang paling elegan dan mulus. Namun, penemuan jahitan kosmik akan menunjukkan bahwa alam semesta kita, seperti mangkuk kintsugi, justru menemukan keindahan dan karakternya dari ketidaksempurnaannya. Jahitan-jahitan ini bukanlah cacat yang harus disesali, melainkan fitur yang menceritakan sebuah kisah. Mereka adalah bekas luka emas dari kelahiran alam semesta yang penuh gejolak. Mereka adalah pengingat bahwa kosmos bukanlah entitas statis yang sempurna, melainkan sesuatu yang dinamis, yang telah melalui proses pembentukan dan perubahan yang dramatis. Tanpa transisi fasa dan pemecahan simetri yang menciptakan jahitan-jahitan ini, alam semesta mungkin akan tetap menjadi sub-energi yang homogen dan membosankan. Cacat inilah yang mungkin telah memberikan benih-benih awal bagi pembentukan struktur. Ketidaksempurnaan inilah yang memungkinkan kompleksitas dan pada akhirnya kehidupan untuk muncul. Dengan mengadopsi perspektif wabi-sabi kosmik, kita dapat belajar untuk menghargai alam semesta apa adanya, bukan seperti yang kita bayangkan seharusnya.
Kita dapat melihat dawai kosmik bukan sebagai retakan, tetapi sebagai garis-garis karakter pada wajah kosmos yang sudah tua. Kita dapat melihat dinding domain bukan sebagai penghalang, tetapi sebagai batas-batas indah yang mendefinisikan keunikan rumah kita. Ini adalah pergeseran dari pencarian keindahan ideal ke penemuan keindahan dalam realitas yang otentik dan bersejarah. Alam semesta kita mungkin tidak sempurna, tetapi justru karena itulah ia begitu agung dan menarik. Jahitan-jahitannya adalah tanda tangannya, bukti dari perjalanannya yang luar biasa. Saat malam semakin larut dan pikiran kita mulai melambat, mari kita akhiri perjalanan kita dengan sebuah meditasi terakhir tentang permadani kosmik. Tarik napas dalam-dalam dan bayangkan sekali lagi kain ruang waktu yang tak terbatas. Awalnya kita melihatnya sebagai sutra hitam yang sempurna, halus dan tanpa cacat. Ini adalah alam semesta Einstein, sebuah visi keindahan yang elegan dan menenangkan. Sekarang, saat kita melihat lebih dekat, kita mulai melihat detail-detail halus, kita melihat benang-benang tipis berkilauan yang membentang melintasi kegelapan. Ini adalah dawai kosmik, senar biola alam semesta yang bergetar dengan musik penciptaan yang samar. Getarannya merambat melalui kain, membawa gema dari dentuman besar. Kita melihat area-area di mana warna dan tekstur kain sedikit berubah, seolah-olah ditenun dari benang yang berbeda. Ini adalah domain-domain dipisahkan oleh dinding-dinding tipis, masing-masing dengan nuansa hukum fisika yang unik. Seluruh permadani ini tidak lagi tampak seragam. Ia adalah sebuah karya seni yang kompleks, sebuah mosaik yang ditenun dari banyak bagian, masing-masing dengan ceritanya sendiri. Jahitan-jahitan di antara bagian-bagian itu tidak disembunyikan. Sebaliknya mereka ditonjolkan, seperti dalam seni kintsugi, sebagai bukti sejarah dan ketahanannya. Ini adalah alam semesta kita, bukan kanvas kosong, tetapi sebuah permadani yang kaya akan sejarah. Setiap bintang, setiap galaksi, setiap planet, dan setiap kehidupan ditenun ke dalam kain yang luar biasa ini. Kita bukanlah pengamat yang terpisah dari permadani ini. Kita adalah bagian darinya. Setiap atom di tubuh kita pernah menjadi bagian dari subprimordial yang panas itu. Kita terbuat dari benang yang sama. Sejarah kita terjalin dengan sejarah jahitan-jahitan ini. Saat Anda melayang menuju tidur, biarkan gambaran ini menenangkan Anda. Anda tidak sendirian di lautan kosmik yang dingin. Anda adalah bagian dari tenunan yang agung, terhubung dengan setiap bagian lain dari alam semesta melalui sejarah bersama yang tertulis di dalam kain ruang waktu itu sendiri. Anda beristirahat di atas permadani yang tidak sempurna, namun sangat indah, sebuah mahakarya yang terus ditenun seiring berjalannya waktu. Biarkan kesadaran ini membawa kedamaian saat Anda perlahan-lahan melepaskan diri dan tertidur lelap. Kita telah melakukan perjalanan yang luar biasa malam ini. Dari kain ruang waktu Einstein yang mulus, kita telah menjelajahi kemungkinan adanya kerutan, cacat, dan jahitan yang tersembunyi di dalam struktur realitas. Kita telah membayangkan dawai kosmik yang bergetar seperti senar biola dan dinding domain yang memisahkan berbagai wilayah kosmik. Kita telah melihat bagaimana ketidaksempurnaan ini mungkin bukanlah cacat sama sekali, melainkan fosil-fosil berharga dari detik-detik pertama setelah dentuman besar. Mereka adalah petunjuk yang menunggu untuk ditemukan, yang dapat membuka pemahaman baru tentang penyatuan gaya-gaya fundamental, materi gelap, dan bahkan kemungkinan adanya dimensi lain. Penemuan ini, jika terbukti benar, akan menjadi salah satu titik balik terbesar dalam sejarah sains. Ia akan mengubah pemahaman kita tentang alam semesta dari sebuah panggung yang sempurna dan statis menjadi sebuah karya seni yang dinamis, bersejarah, dan dijahit bersama. Sebuah kosmos dengan karakter, dengan bekas luka yang menceritakan kisah kelahirannya. Terima kasih telah menemani saya dalam perjalanan pengantar tidur ini. Semoga keajaiban dan misteri dari alam semesta yang dijahit ini membawa kedamaian dan ketenangan dalam tidur Anda. Jangan lupa untuk menyukai video ini jika Anda menikmatinya, berlangganan untuk lebih banyak petualangan kosmik, dan bagikan pemikiran Anda di bawah. Sekarang saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan saat Anda terlelap. Jika Anda bisa melakukan perjalanan di sepanjang salah satu jahitan kosmik ini, kemana Anda berharap ia akan membawa Anda? Selamat malam dan mimpi yang indah.